Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa akuntansi Universitas Widya Mataram? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua urusan pendidikan kita. Baik, untuk saudara yang pertama kali bertemu saya, perkenalkan nama saya Niswatul Iza. Saat ini saya mengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Itu berarti saudara sudah berada di semester 5. Dan bagi saudara yang baru pertama kali ketemu dengan saya, perkenalkan sebelumnya saya adalah seorang praktisi di bidang koperasi maupun bidang kemanusiaan penanggulangan tuberkulosis atau orang awam menyebutnya paru-paru. Apakah saya seorang dokter? Tidak, tetapi saya adalah seorang akuntan yang membuat laporan keuangan dalam program kemanusiaan ini. Program kemanusiaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga NGO dunia, The Global Fund. Saya alumni Muhammadiyah Sidoarjo dan Airlangga. Untuk itu saya lama tinggal di Jawa Timur. Baik, sampai di sini perkenalan kita, maka langsung saja kita akan belajar akuntansi keuangan lanjutan 1. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan saudara atau bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah merasa menguasai atau mengingat lagi mata kuliah dasar, ada penelitian akuntansi menengah? Karena di akuntansi keuangan lanjutan 1 ini saudara harus sudah melalui tahapan-tahapan itu sehingga saudara sudah bisa menjawab apa itu akuntansi. Untuk saudara yang masih bingung pengertian akuntansi secara definisi, setidaknya pada umumnya disebut sebagai sebuah aktivitas menyediakan informasi kuantitas tentang unit-unit ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang diperkirakan berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Tujuannya untuk apa? Menyediakan data keuangan suatu organisasi. Nah, saudara masih ingat juga kan tentang asumsi dasar akuntansi? Bahwa akuntansi itu harus berdasarkan satuan moneter. Semua yang diukur dengan berdasarkan uang. Jika kita di Indonesia, rupiah. Jika dunia, biasanya dengan US dollar misalnya. Terus apa yang kita bukukan? Apa unit-unit ekonomi yang kita maksud? Adalah kesatuan ekonomi. Dia ada berguna dalam kelangsungan ekonomi. Terus asumsi prodidi, akuntansi ini dibuat berdasarkan waktu tertentu, misalnya tahunan. Kemudian tujuannya adalah dalam rangka going concern, kelangsungan hidup, bahwa sebuah perusahaan, suatu usaha dibuat tidak hanya untuk saat ini saja, tapi diharapkan bisa berlangsung selamanya. Ya. Sampai di sini saudara juga masih ingat dong tentang proses pembukaan akuntansi ini. Kenapa ini penting untuk saudara ingat? Karena saudara nanti di dalam mata kuliah akuntansi keuangan 1 juga tetap harus ada pembukuan meskipun tidak lagi kita bicara tentang perdagangan, tentang usaha atau manufaktur. Tapi kita nanti akan dibawa pada akuntansi lanjutan yang itu membahas lebih tinggi, yang artinya saudara tidak hanya belajar menjadi seorang akuntan saja, tapi bagaimana saudara menjadi seorang pengusaha, misalnya begitu ya, atau seorang manajer, atau seorang yang berada tidak hanya di balik layar pembukuan, tapi saudara sudah melalui usaha bisnis. Nah, bisnis seperti apa nanti? Kita ingat-ingat dulu. Jika saudara ingin nanti menjadi seorang bisnis nih, misalnya, kemudian saudara ingin menganalisa apakah bisnis saya ini sudah sesuai tidak, meskipun saudara nanti punya anak buah misalnya, saudara masih ingat bahwa transaksi sebagai awal kegiatan akuntansi itu harus selalu ada bukti, kemudian harus dicatat dalam jurnal. Jurnal saat ini bervariasi. Tidak hanya kemudian manual menggunakan Excel seperti jurnal T atau jurnal saldo berjalan saja. Tetapi nanti sudah menggunakan sistem komputerisasi yang tidak menutup kemungkinan masih sangat membutuhkan saudara sebagai seorang akuntan untuk memahami prosedur ini. Ya, saudara harus memposting atau
tahu tahapan ada buku besar, kemudian dipilah dan disesuaikan di dalam neraca, lajur yang kemudian akan menumbuhkan laporan keuangan. Ada berapa laporan keuangan, Mbak Halimah? Iya betul, ada 5. Apa saja itu, Mbak Yulfi, Mas Bagas? Coba masih diingat? Iya betul, ada neraca, ada laporan laba rugi, ada catatan atas laporan keuangan, ada cash flow. Nah, itu semuanya akan menjadi tempat kita mengetahui informasi tentang usaha kita. Jenis usahanya apa saja itu akan dipelajari di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini. Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan Mas Saiful kita lanjutkan mata kuliah kita dengan mengingat-ingat persamaan akuntansi. Jika selama ini Mas Saiful belajar tentang aktiva sama dengan ekuitas pemilik, maka pertanyaannya, haruskah pada awal pendirian entitas itu sebuah usaha harus memiliki aset dan pendanaannya berasal dari utang atau ekuitas itu sendiri? Pertanyaan yang kedua, mungkinkah sebuah entitas itu memiliki biaya dan atau pendapatan pada awal berdirinya? Gimana Mas Denny? Mau membantu menjawab? Kalau Mas Denny dan Mas Saiful mau menjawab, boleh nanti jawabnya di komen atau di kelas Google Classroom, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kalau kita masih mengingat tentang persamaan double entry bookkeeping, ya, yang selama ini oleh Bapak akuntansi kita, Lukas Pasievali menyatakan bahwa aset sama dengan utang plus modal, maka di masa kini atau sekarang ini aset itu juga bisa diawali aset dan biaya, maksud saya ya. Di sisi sebelah kita itu aset dan biaya sama dengan utang plus ekuitas plus pendapatan. Ya. Kenapa ada pendapatan? Gitu ya. Tidak selamanya suatu usaha diawali dengan utang, atau tidak selamanya pembukuan itu harus diselisih dengan kekayaan, tetapi dari pendapatan. Ya, karena pembukuan dewasa ini juga tidak hanya dipergunakan oleh mereka yang melakukan bisnis, tapi bagi ibu rumah tangga itu juga bisa melakukan pembukuan rumah tangga. Dari mana? Apakah dia hutang pada suami? Tidak. Apakah dia memiliki kekayaan dari ahli waris? Belum tentu. Tapi dia bisa memiliki pendapatan, di mana pendapatan itu bisa dia dapat tidak hanya sekedar dari suami, tetapi juga bisa dia dari jasa dia melakukan sesuatu, misalnya dia berdagang online yang tidak punya biaya, tetapi dia hanya menjadi reseller, kemudian dari pendapatan resellernya itulah dia bukukan sebagai kekayaan awal kas terhadap pendapatan reseller. Dan selanjutnya melakukan pencatatan dari kegiatan rumah tangganya itu, ya. Tapi dia tidak ingin menyebutnya sebagai suatu usaha reseller penjualnya tadi, dia hanya sebagai sampingan aja, ya, karena dia tidak anggap sebagai bisnis. Sampai di sini, Mas Saiful dan Mas Denny sudah paham, teman-teman sudah paham. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan kegiatan kita yang selama ini dilakukan di semester 1, 2, dan 3, 4 sebagai seorang akuntan penuh dengan pembukuan transaksi, penjurnalan yang bisa jadi sangat memusingkan, melakukan publikasi laporan, presentasi laporan kita, kemudian diaudit dan sebagainya. Maka nanti kita tidak hanya melakukan itu. Setelah kita melalui tahapan di mata kuliah akuntansi menengah tentang konsep dasar laporan akuntansi, proses akuntansi, langkah-langkah menyusun laporan seperti gambar tadi, kita juga bisa membedakan kas dan investasi jangka pendek, kita bisa melakukan tagihan, persediaan barang, utang jangka panjang, penanaman modal, aktiva tetap dan tidak tetap,
utang jangka panjang serta modal. Lalu apa akuntansi keuangan lanjutan ini yang dipelajari? Ini. Jadi kita akan bicara lebih luas tentang tidak hanya sekedar pembukuan dan asumsi dasar seperti yang saya sebut di awal tadi. Kita sudah bicara tentang kita sebagai pelaku bisnis melakukan persekutuan. Apa itu persekutuan? Kerjasama satu orang, dua orang atau lebih, atau dua lembaga dalam waktu tertentu untuk menghasilkan sebuah laba. Begitu pula dengan joint venture, sama. Hanya persekutuan dan joint venture nanti akan dibedakan oleh jangka panjang waktu perjanjian kerja itu, kontraknya. Kalau joint venture lebih pendek daripada persekutuan. Kita juga bahas tentang likuidasi. Bagaimana suatu perusahaan atau suatu usaha harus dibubarkan. Jangan ketukar dengan likuiditas loh ya. Pada semester kakak kelas kalian kemarin ada yang ketukar likuidasi dengan likuiditas. Ya, nggak apa-apa, namanya proses belajar. Kalau likuidasi pembubaran, kalau likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk membayarkan utang atau kewajibannya itu secara cepat kemampuannya gitu. Kalau likuidasi pembubaran usaha seperti apa? Itu yang akan kita bahas di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini secara bertahap di bab likuidasi nanti. Kita juga akan belajar tentang bagaimana sih memperluas daerah pemasaran dengan segala kompetisi yang ada di luar sana. Apakah kita harus menjajakan dagangan kita sendirian terus? Tidak, ada cara yang disebut dengan konsinyasi atau penitipan barang dari pemilik kepada toko atau kepada pedagang eceran. Kita juga mengenal istilah agen dan kantor cabang. Supaya memperluas daerah pemasarannya itu tidak hanya di Yogyakarta saja, kita buka agen-agen di seluruh Indonesia. Kita buka juga kantor cabang. Kalau agen itu dia hanya menerima apa yang diberikan oleh pusat atau mengakomodir, mencatat penjualan dan dagangannya untuk melayani dengan pusat. Sementara kantor cabang dia juga punya hak untuk melakukan transaksi yang di luar perintah dari pusat, misalnya begitu. Bagaimana pembukuannya konsinyasi ini? Siapa saja yang diperankan? Terus bagaimana agen dan kantor cabang ini akan melakukan pembukuan? Itu kita pelajari di akuntansi keuangan lanjutan 1 ini. Itu sebabnya kenapa tadi di awal saya berikan untuk mengingat lagi mata kuliah akuntansi dasar, khususnya proses akuntansi. Karena disitulah identitas kita sebagai seorang akuntan jangan pernah sampai lupa. Sampai akhir pun nanti nggak ada alasan untuk menyatakan, oh itu proses akuntansi dipelajari di semester 1 sehingga kita menyatakan lupa. Nanti kalau sudah jadi sarjana sudah sangat lupa. Nah, ini selain tantangan zaman nanti yang kita juga nanti lawan kita tidak hanya sesama akuntan tapi juga orang di bidang IT, bidang sistem yang membuat program-program sistem keuangan yang itu kita juga harusnya mempunyai sebuah identitas atau ilmu lebih yang tidak bisa dimiliki oleh mereka yang bukan akuntan, lebih-lebih yang tidak bisa diwakilkan oleh robot atau komputer. Ya, jadi itu harus selalu dipelajari. Kita juga di akuntansi keuangan lanjutan ini akan bicara tentang masalah-masalah khusus dan kejadian masa kini berdasarkan IFRS. Kemudian ada kombinasi bisnis dan akuntansinya bagaimana. Laporan keuangan konsolidasi dari cabang dengan cabang ke pusat atau di pusat dari divisi 1 dengan yang lainnya bagaimana. Kertas kerja konsolidasi wujudnya seperti apa. Nah, kita akan praktekkan, kita akan simulasikan pembuatan laporan konsolidasi ini tidak hanya sekali tapi sampai 2 kali pertemuan. Bagaimana Bu? Ini kan kuliah daring, nanti ada formnya. Jadi kita manfaatkan Google Classroom untuk mengirim dokumen berkasnya dan saudara kerjakan.
persiapan dengan tetap semangat. Kita juga nanti mengenal penjualan angsuran. Di AKL 2 itu nanti ada valuta asing, enderim dan lain-lain, yang itu saudara dari hal terdekat kita ini kita pelajari dulu di AKL 1. Sampai di sini, apakah memori saudara masih ingat dengan akuntansi dasarnya? Saya ulang lagi. Jika saudara sudah merasa memiliki akuntansi ini, sudah merasa jiwa-jiwa saudara sebagai seorang akuntan, kemudian saudara ditingkatkan di akuntansi keuangan lanjutan I1 ini dengan saudara berperan menjadi seorang yang tidak hanya membuat pembukuan, tugasnya tetap melakukan transaksi bisnis, persekutuan dan joint venture. Nanti di sana saudara akan mengenal istilah managing partner, saudara akan mengerti bagaimana cara mengelola pembagian hasil dari persekutuan itu. Jika menjadi managing partner, dia akan berperannya lebih banyak daripada mereka yang hanya memberikan modal untuk kerjasama persekutuan ini. Contoh-contoh persekutuan dan joint venture, gitu ya, itu ada semuanya di akuntansi keuangan lanjutan 1 ini. Untuk itu selamat belajar. Nanti bukunya silapi lebih lengkapnya akan saya kirimkan. Jika ada pertanyaan dan perlu didiskusikan di awal pertemuan ini, kami persilahkan untuk komen. Misalnya masih bingung, Bu, ini akuntansi kok banyak sekali tingkatan atau jenjangnya. Ada akuntansi dasar, ada akuntansi menengah, ada akuntansi lanjutan. Nah, itulah hal-hal yang harus kita pelajari dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat belajar. Semoga nanti cita-cita saudara menjadi seorang sarjana akuntansi, sarjana ekonomi terkabulkan dengan lancar dan tetap semangat belajar meski di masa pandemi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.